suspek tiga dengan diagnosa jantung. Tangani seperti juga virus-virus yang lain, dia bisa berdampak sampai dapat tiga. Baru yang satu orang itu bisa menjangkiti 8 orang. Ada panas tinggi, ada batuk beringus, ada bersin-bersin, ada mata merah. Orang-orang tua dulu dia bilang, "Aduh sudah selesai rantai ini karena." Halo penonton, bersama saya Immanuel Kalo dalam program podcast Dorang Dengar. Hari ini kita akan berdiskusi tentang persoalan penyakit campak. Nah, bagaimana menghadapi persoalan penyakit ini, kemudian langkah-langkah pemerintah dalam menekan angka campak ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Oliviana Ratu, Magister Sains. Langsung saja kita menyapa. Halo Ibu Halo Dokter. Pak Immanuel, apa kabar? Baik. Lebih enak panggil Ibu Dokter atau Ibu Kadis Kesehatan? Dua-dua boleh. Kebetulan narasumber saat ini dia juga dipercayakan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Minahasa. Ibu, kita berbicara tentang campak ini ya. Kita lebih mengerucut karena baru-baru ini ada surat atau edaran dari Kementerian Kesehatan tentang waspada penyakit campak. Karena itu kan rupanya penyakit ini agak menular juga. Nah, untuk Sulawesi Utara sendiri khususnya di Minahasa. Tapi sebelum kita berbicara lebih dalam, Ibu bisa menjelaskan sedikit, kira-kira penyakit campak itu apa kira-kira? Ya, terima kasih Pak Immanuel. Memang saat ini di beberapa tempat Indonesia ada potensi-potensi daerah endemi terkait terjadinya peningkatan kasus penyakit campak. Nah, kalau orang kok di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, kalau dia bilang penyakit campak, kalau katakanlah bahasa kesehatannya itu bilang morbili. Tapi kalau orang-orang di Minahasa, orang Manado bilang, biasa kok dia bilang itu penyakit sarampah. Oh. Nah, banyak orang tahu ini penyakit sarampah. Nah, penyakit sarampah ini atau campak, dia penyebabnya adalah virus. Jadi virus itu dalam kategori morbillivirus yang menyebabkan penularan. Jadi satu orang dia menularkan lewat udara atau hapusan atau bersin-bersin atau ada katakanlah dahak begitu yang terpancar sehingga bisa mengenai orang-orang di sekitarnya. Malah paling baru bilang satu orang itu bisa menjangkiti 8 orang. Jadi luar biasa memang penyebaran penyakit campak ini. Makanya itu harus cepat diantisipasi. Nah, bagaimana kita mengenal penyakit campak dari gejala-gejala yang ada? Ketika kita mengetahui penyebabnya, cara penularannya, nah gejala-gejalanya itu biasanya seperti flu biasa. Jadi dia ada panas tinggi, ada batuk beringus, ada bersin-bersin, ada mata merah. Ke orang-orang tua dulu dia bilang, "Aduh sudah selesai rampai ini karena apa?" Dong jadi mata-mata PT. Mata merah, kalau ada mata-mata PT artinya ada kotoran-kotoran di mata yang keluar. Dan yang paling khas di sini sebenarnya orang mau lihat tuh kalau bahasa orang kesehatan ruam-ruam. Kalau tapi orang boleh bilang ada tuh timbul bintik-bintik merah di kulit. Jadi merah ya? Nah, merah di kulit, tangan, bahkan orang kali bilang, "Nyak ada tampak kok dia." Samudang dia memenuhi sampai organ dalam-dalam toh itu memang ada DP bercak-bercak merah. Kadang-kadang itu kalau dia infeksi bisa keluar cairan sampai ada nanah di situ. Cairan sampai putih-putih begitu. Nah, gejala-gejala ini memang harus diwaspadai oleh masyarakat. Karena memang penyakit campak atau sarampa ini memang lebih cenderung banyak kena kepada anak-anak. Tapi tidak juga menutup kemungkinan orang dewasa bisa mendapatkan penyakit ini. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan gejala-gejala seperti ini, yang pertama, kami langsung himbau, langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena akan dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah terdiagnosa harus diberikan pengobatan-pengobatan. Pengobatannya tergantung dengan gejala yang ada. Kalau dia panas, kita kasih obat panas, kita mungkin kasih vitamin, harus ada istirahat, banyak minum air, cairan, air putih dan sebagainya
supaya betul-betul namanya virus kita harus itu lawan dengan torang pe imunitas, daya tahan tubuh yang, baik dan kuat. Nah, untuk kami di Kabupaten Minahasa, kondisi yang ada saat ini kita bersyukur karena memang belum ada kasus yang, positif terdiagnosa. Dari bulan Januari, kalau sekarang di bulan Maret, data yang ada, laporan yang ada dari teman-teman di surveillance, bahwa baru ada, terduga atau suspek, 3 dengan diagnosa, campak. Tetapi, belum positif atau belum, tervalid diagnosa ini. Tetapi dari kami, dari Dinas Kesehatan yang kami lakukan, kami terus menghimbau, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, baik dari Dinas Kesehatan sendiri maupun kepada teman-teman di puskesmas. Supaya terus, menyampaikan kepada masyarakat. Ketika mendapatkan hal seperti ini harus langsung cari tempat pengobatan. Kalau ini kan itu Ibu jelaskan tadi dia seperti flu kan. Kalau waktu lalu kan flu kayak COVID itu punya risiko yang sangat berbahaya. Nah, kalau untuk campak ini, dia punya risiko apa kira-kira ketika Iya. dia kena campak ini? Ya, sebagaimana penyakit-penyakit virus lainnya, itu ada masa-masa penanganannya, masa inkubasi, masa perawatannya. Jadi secepat mungkin itu memang harus ditangani. Kalau tidak ditangani, seperti juga virus-virus yang lain, dia bisa berdampak sampai dapat Oh, kematian. kayak flu COVID begitu juga ya? Betul. Jadi yang karena kematiannya karena komplikasi-komplikasi yang ada Mhm. dari penyakit ini. Padahal dia cuma virus biasa, tapi kalau tidak ditangani, kayak COVID kemarin, tidak ditangani dengan baik, maka dia itu bisa menyebabkan sampai kematian. Kalau di rumah sakit, Bu, kalau sesuai pantauan dinas kesehatan, itu ada nggak yang kira-kira pasien datang kemudian dia punya gejala itu, Mhm. gejala campak itu? Nah, itu tadi yang saya bilang, bahwa kemarin ada laporan ada 3 yang suspek atau tidak Aspek. terduga. Artinya terduga di sini mungkin gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi itu terpenuhi untuk seorang pasien, tetapi untuk mendiagnosa pasti itu ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjut yang dibutuhkan lagi yang, dilakukan oleh, eee, rumah sakit di mana pasien itu dirawat. Karena saya bilang tadi ada juga penyakit-penyakit tertentu yang kayak bilang tadi COVID COVID ya. atau penyakit-penyakit ya flu lainnya, influenza yang hampir sama gejala tapi mungkin tidak ada gejala-gejala seperti mungkin timbul merah-merah di badan, seperti itu. Jadi memang campak ini kita harus, teliti Mhm. untuk mendiagnosa supaya penanganannya itu cepat dan tepat. Kalau misalkan ada penyakit, misalkan penyakit penyerta begitu, artinya selain itu punya penyakit lagi, terus kemudian dia kena Bisa. campak, itu lebih pengaruh juga, Bu? Bisa. Misalnya contoh, oh kita ada penyakit darah Nah, tinggi, komorbid orang bilang Kang, atau penyakit DM, gula, tuh ketika orang dapat penyakit-penyakit seperti ini, pasti penanganannya itu lebih kompleks lagi. Karena artinya dia bisa memperberat ini penyakit campak. Jadi memang mesti ada perhatian serius no untuk jadi masyarakat. resiko campak itu bukan cuma penyakit campak juga, jadi harus perhatikan juga penyakit yang lain juga ya, begitu. Betul. Nah, kalau tadi berbicara kasus kasih vitamin atau apapun ya, tentu punya apa namanya stok lah, Mm-mm. misalkan. Untuk di Minahasa bagaimana Bu? Untuk Jadi yang itu. pertama kita di Kabupaten Minahasa, kita memang selalu mengedepankan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pencegahan yang kami lakukan itu antara lain pemberian vaksinasi atau Vaksin. imunisasi kepada anak-anak. Dulu dia bilang vaksinasi atau imunisasi campak itu diberikan pada anak usia 9 bulan. Kemudian berlanjut di usia 18 bulan. Kemudian berlanjut di usia sekolah atau booster di usia di atas 5 tahunan. Ya. Nah, hal-hal ini memang harus menjadi perhatian khusus dari orang tua yang mempunyai anak, bayi, balita untuk terus melaksanakan vaksinasi di puskesmas terdekat ataupun rumah sakit. Pertama apa? Vaksinasi ini akan melindungi tuh anak. Jadi kalaupun dia katakanlah bergaul dengan orang-orang yang ada penyakit campak, bisa jadi dia tidak tertular karena sudah timbul kekebalan dalam tubuhnya untuk melawat ini virus campak. Itu pertama. Kedua, kalaupun yang bersangkutan dapat, karena vaksinasi, dia lebih ringan lagi. Jadi untuk mengarah sebuah komplikasi itu agak susah, agak jarang
dia mengarah ke arah yang lebih berat. Ketiga, vaksin ini mudah didapatkan dan gratis dari pemerintah. Ini vaksin-vaksin begini kalau mau beli sendiri, Pak, babunyi ratus sampai juta. Karena mau berapa kali pakai, kalau mau booster berapa kali. Ya. Nah, itulah bagian dari pemerintah, perhatian pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakatnya di daerah Minahasa khususnya, dan terkait pemberian obat-obatan tadi itu kami Dinas Kesehatan terus menyiapkan logistik-logistik yang ada untuk juga teman-teman di puskesmas. Jadi masyarakat silakan memeriksakan diri, silakan mendapatkan pengobatan, dan berharap kalau ada kendala-kendala yang ada itu bisa dilaporkan kepada kami. Kalau penyakit campak ini kan jarang mungkin didengar ya. Artinya orang tua itu masih jarang membentuk kesadaran mereka untuk melakukan imunisasi. Atau apakah itu memang sudah dijadwalkan setiap anak-anak harus, jadi mereka rutin ke posyandu atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya katakanlah orang tua yang tanda kutip baik dan memberikan perhatian khusus kepada kesehatan anaknya, maka dia memang sudah teredukasi bahwa anaknya ketika lahir harus mendapatkan imunisasi BCG, Ya, hepatitis. Nah, campak termasuk di itu wajib dalamnya. ya, wajib. Wajib itu. Jadi kalau orang tua sayang anak, orang bilang, "Toh, sayang Ya. anak, coba perhatikan DP jadwal-jadwal imunisasi. Jangan sampai ada yang tak lewat atau tak lupa lah." Seperti itu. Dari umur apa tadi? Dari 9 bulan. 9 9 bulan bulan. sampai Sampai usia sekolah untuk usia sekolah. boosternya. Harus intens ya. Iya, seperti itu. Kalau untuk apa namanya, yang tadi Ibu bilang yang imunisasi itu kan vaksin kan, berarti artinya itu memang harus tersedia. Iya, betul. Itu dari mana, Bu? Untuk kami di Kabupaten Minahasa, Dinas Kesehatan lewat gudang farmasi menyiapkan logistik vaksin itu. Jadi kalau bagi masyarakat yang membutuhkan atau ada anak-anak yang mungkin sudah berusia sekitar 8 bulanan mendekati 9 bulan, Ya. silakan mengunjungi atau menghubungi kami untuk mendapatkan vaksinasi campak. Untuk menjaga anak kesayangan Bapak Ibu, cucu kesayangan Oma Opa, tidak terjangkit penyakit sarampa orang bilang ini. Seperti itu. Jadi ya itu sangat sangat penting sekali ya untuk Betul. pertumbuhan anak ya. Betul. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba soal penyakit sarampa, akhirnya orang tua kewalahan karena Betul. kebingungan, kurang sosialisasi atau kurang edukasi tentang. Ini sangat penting sekali Bu ya. Betul. Mungkin ada apa ya mau disampaikan ke penonton supaya masyarakat lebih terangsang lagi untuk melakukan pencegahan tentang agar supaya tidak terdampak campak ini. Ya, terima kasih untuk masyarakat yang ada, Bapak, Ibu, Mama, Papa, Oma, Opa. Kami menghimbau, tolong kalau ada anak-anak yang memerlukan vaksinasi, itu terus dipenuhi dengan mengunjungi fasilitas kesehatan yang terdekat, apakah puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Karena seperti campak ini, dia itu bisa dicegah dengan melaksanakan vaksinasi. Supaya betul-betul generasi kita, generasi muda kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bisa betul-betul menjadi generasi emas nanti yang akan membuat atau membawa kesejahteraan, membawa Minahasa yang terang cintai, membawa Provinsi Sulawesi Utara, bahkan sampai bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan hebat ke depan. Luar biasa, terima kasih Bu sudah hadir dalam podcast Dorang Dengar. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa lebih merangsang orang tua untuk memperhatikan kesehatan anak supaya ke depan masa pertumbuhannya lebih Sehat. lebih sehat. Demikian podcast kita bersama Dinas Kesehatan. Semoga ini dapat bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.